Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalita Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biologi yang erat kaitannya dengan apa yang kita hadapi sekarang. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kalian pernah merasakan sakit flu? Kira-kira penyebab sakit flu itu apa sih? Indonesia dan seluruh dunia saat ini sedang menghadapi penyakit global. Banyak korban berjatuhan dan kita harus hidup secara berjarak. Yang kita hadapi sekarang adalah coronavirus disease. Virus tersebut berasal dari hewan dan bagaimana bisa menginvasi manusia atau menularkan ke manusia. Berikut adalah penjelasannya. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian indikator menjelaskan ciri-ciri, struktur, dan replikasi pada virus. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai virus, kita harus tahu apa definisi virus. Virus merupakan partikel non-seluler yang tersusun atas materi genetik dan protein yang dapat menginvasi sel hidup. Perbedaan virus dengan mikroorganisme lain adalah: yang pertama, virus hanya mengandung satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Yang kedua, virus tidak bisa melakukan metabolisme. Yang ketiga, virus tidak memiliki membran plasma, sitoplasma, dan ribosom. Kemudian yang keempat, virus hanya bisa berkembang biak atau bereplikasi di dalam sel hidup. Contohnya, sel manusia. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri, yaitu 0,2 mikrometer, dan hanya bisa terlihat oleh mikroskop elektron. Cara hidup virus. Virus tidak bisa hidup secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel hidup lainnya. Misalnya, ada bakteri, manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus apabila menyerang bakteri akan menyebabkan bakteri tersebut mati. Sedangkan virus apabila menyerang manusia akan menyebabkan virus tersebut tumbuh di dalam manusia atau hidup di dalam manusia. Kemudian manusia tersebut akan sakit. Contoh yang kita hadapi sekarang adalah coronavirus disease atau penyakit virus corona. Struktur dan bentuk virus. Virus tersusun atas materi genetik berupa DNA atau RNA. Bentuk DNA atau RNA tergantung spesifikasi virus. Ada yang ganda atau double stranded dan ada yang tunggal atau single stranded. Setiap asam nukleat diselubungi oleh kapsid yang disebut dengan nukleokapsid. Nukleokapsid tersusun atas sejumlah besar subunit protein. Bentuk kapsid menentukan bentuk luar virus. Bentuk kapsid bermacam-macam. Yang pertama, bentuk oval. Yang kedua, bentuk batang. Yang ketiga, bentuk bulat. Dan yang keempat adalah bentuk T. Pada virus tertentu, ada sebuah struktur tambahan yang disebut dengan amplop. Amplop adalah kapsul pembungkus yang menyelubungi kapsid, tersusun atas sejumlah besar lipoprotein yang membantu virus menginfeksi inangnya. Contoh virus beramplop adalah virus flu. Dan tahukah kalian, virus corona merupakan virus beramplop dengan materi genetik yaitu RNA. Berikut adalah gambar struktur tubuh virus. Yang pertama, virus beramplop atau berselubung. Yang kedua, virus kompleks atau bentuk batang. Dan yang ketiga adalah virus telanjang atau naked virus. Selanjutnya, bagaimana sih virus itu dapat bereplikasi di dalam sel inang? Replikasi virus hanya dapat terjadi apabila virus terdapat di dalam sel makhluk hidup. Perbanyakan virus dapat melalui secara lisis dan lisogenesis.
Perbanyakan virus secara lisis terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama adalah adsorpsi atau penempelan. Virus menempel pada membran sel inang. Yang kedua adalah penetrasi. Virus dapat masuk ke dalam sel inang melalui endositosis dan fusi membran sel. Endositosis adalah proses pelekatan dengan reseptor, kemudian terjadi penelanan oleh membran sel. Fusi dengan membran plasma. Virus beramplop memiliki glikoprotein yang dapat menyatu dengan membran sel. Kemudian, nukleokapsid dilepaskan ke dalam sitoplasma. Yang ketiga adalah sintesis. Pada tahap ini terjadi penginfeksian materi genetik dari inang. Kemudian terjadi pengendalian fungsi tubuh inang. Yang keempat adalah lisis, yaitu hancurnya sel inang dan virus baru keluar dari sel. Perbanyakan dengan lisogenik, hapannya hampir sama dengan lisis. Tetapi virus tidak langsung menginfeksi, melainkan melakukan beberapa tahapan. Beberapa tahapan yang dilakukan terlebih dahulu diantaranya yaitu penyisipan. Materi genetik virus menyisip pada materi genetik sel inang. Kemudian pembelahan sel. Ketika terjadi pembelahan sel, materi genetik virus ikut membelah. Dan yang terakhir adalah pemisahan. Lepasnya materi genetik virus dan mulai melakukan penginfeksian. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana virus dapat masuk ke dalam sel inang. Struktur virus berkapsul terdiri dari nukleoasid yang diselubungi oleh kapsid. Pada bagian amplop terdiri dari protein spikes. Protein spikes akan berikatan dengan reseptor inang. Ada 2 mekanisme bagaimana virus masuk ke dalam tubuh inang. Amplop virus berfusi dengan membran sel inang. Kemudian, nukleoasid dilepaskan ke sitoplasma. Kapsid akan melebur hingga menyisakan nukleoasid. Mekanisme yang kedua adalah protein spikes pada amplop virus akan berikatan dengan reseptor membran sel. Virus akan masuk ke dalam membran sel inang melalui endositosis. Pada proses ini, membran sel inang menyelubungi virus dan membentuk vesikel. Amplop virus berfusi dengan membran sel inang dan melepaskan nukleoasid ke dalam sitoplasma. Nukleoasid virus akan menggantikan nukleoasid inang. Virus akan berkembang biak menjadi lebih banyak lagi. Virus yang tidak memiliki amplop masuk ke dalam tubuh sel inang melalui endositosis, karena tidak memiliki protein spikes yang mampu berfusi dengan membran sel inang. Nukleoasid virus akan memisahkan diri dari kapsid. Akhirnya menyisakan nukleoasid virus pada sitoplasma inang dan siap berkembang biak menjadi virus yang lebih banyak lagi. Bagaimana? Virus masuk ke dalam sel tubuh sangat mudah, bukan? Virus dapat dilawan oleh sistem imun tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga. Dan sementara ini tetap di rumah saja. Saya Rosa pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Karena semua makhluk hidup harus dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.